Senkon dan Karta ini mengalami siksaan fisik dari aparat kepolisian supaya mereka ini mau ngaku perbuatannya. Nah, karena merasa nggak bersalah, Senkon dan Karta ini menolak untuk mendatangani BAP dari kepolisian. Tapi karena mereka ini selalu disiksa sama polisi yang memproses penyidikannya, akhirnya mereka pun nggak tahan dan menyerah. Yo, what's up Sobat Glory? Pastinya nih, baik lagi bareng gua, Salman. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dibanyakkan rezekinya, dan juga halal teman-teman pastinya. Dan juga diberkahi hidupnya. Nah, thanks ya buat kalian semua yang udah nonton konten gua, dan juga subscribe channel gua. Menurut kalian, gimana nih sistem peradilan di negeri ini? Udah baik-baik kah? Or gimana nih? Banyak tuh kasus-kasus, entah nggak tahu gimana. Contohnya kasus Sambo nih, yang ternyata dari hukuman mati jadi seumur hidup. Nah, di konten kali ini nih, gue bakalan ajak kalian ke tahun 1970-an, yaitu di zamannya Orde Baru, yang dimana waktu itu adanya kasus 2 orang petani yang dituduh melakukan perampokan dan pembunuhan tanpa adanya investigasi yang lebih lanjut. Oke teman-teman, stay here, tonton terus konten gue. Ini dia Senkon and Karta. Banyak kasus yang agak gimana gitu di zaman Orde Baru, seperti kasus KKN, konspirasi, dan yang paling banyak tuh kalau nggak salah nih, kasus-kasus pelanggaran HAM. Salah satu pelanggaran HAM yang cukup ngeri kala itu, yaitu Bom Papua, yang terjadi sekitar tahun 60-an sampai tahun 2000-an lah teman-teman. Bom Papua ini yaitu pemberlakuan operasi yang dilakukan untuk mematahkan perlawanan OPM. Namun kebijakan ini mengakibatkan terjadinya berbagai tragedi kelam seperti Teminabun yang terjadi di sekitaran tahun 66 sampai tahun 67. Saat itu sekitar 500 orang tuh ditahan dan kemudian dinyatakan hilang. Terus lagi adanya peristiwa Kebar tahun 1965, 23 orang terbunuh kala itu. Terus lagi peristiwa Manokwari terjadi di tahun 1965, kala itu 64 orang dieksekusi mati. Itu baru beberapa kasus HAM di Papua teman-teman, belum lagi kasus-kasus Munir, Marsina, Wijitukul, pokoknya banyak banget deh. Oh ya lupa satu lagi tuh, kasus yang gede banget di Papua, yaitu di Jayawijaya dan Wamena Barat. Kala itu melalui operasi Tumpas selama kurun waktu dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1985 terjadi pembantaian di 17 desa. Nah itu baru soal kasus-kasus pelanggaran HAM zaman Orde Baru teman-teman. Belum kasus korupsinya nih yang mantap deh pokoknya, seperti kasus korupsi di Pertamina, Bulog, PN Telekomunikasi yang sekarang jadi Telkom tuh, dan terus juga kasus korupsi di Jajasan Pers dan Grafika. Tapi korup malah sampai sekarang pun juga ya masih banyak teman-teman. Nah tadi gue info ini dikit nih ke kalian tentang kasus korupsi yang di Pertamina, karena ini lucu banget kasusnya. Dugaan korupsi ini berawal dari investasi modal ke sejumlah bidang usaha di luar minyak dan gas. Kala itu investnya tuh ke hotel-hotel, restoran, biro perjalanan, sampai ke persewaan pesawat terbang di luar negeri. Kasus ini terjadi pada tahun 1969, kalau itu investasi ini mengeluarkan biaya sebesar 3, miliar rupiah dan 600.000 dolar Amerika. Tapi yang lucunya, yang tercatat ini hanya 153 juta rupiah dan 132.000 dolar Amerika teman-teman. Kala itu, Median Harian Indonesia Raya ini melihat ada kejanggalan kebijakan investasi dan ketiadaan pengawasan keuangan di Pertamina, termasuk hasil kontrak Pertamina dengan perusahaan minyak asing, teman-teman. Media Harian Indonesia Raya ini menyoroti posisi dominan seorang legend TNI yang kala itu sebagai direktur. Insya Allah deh, next kalau ada kesempatan, gue bakalan coba bahas lebih jauh lagi nih teman-teman. Nah itu semua tuh hal-hal yang agak gimana gitu di rezimnya Orba. Belum lagi sistem peradilan di zaman Orde Baru teman-teman. Nah tapi soal sistem peradilan, entahlah, di zaman Orba sampai sekarang nih kayaknya masih ya agak diragukan lah. Tapi ada yang menarik nih untuk dibahas.
Salah satu potret sejarah tentang bobroknya peradaban di zaman Orba dan rakyat kecil lah yang jadi korban, teman-teman. Salah satunya kejadian yang menimpa 2 orang petani yang bernama Sengkon dan Karta. Mereka berdua warga Bekasi yang merasakan penjara meskipun nggak bersalah, teman-teman. Apa yang menimpa mereka ini membuat keluarga mereka ini berantakan. Ya gimana nggak berantakan coba? Seorang kepala keluarga yang harus mencari nafkah tiba-tiba harus dipenjara karena dituduh melakukan tindak pidana. Apalagi seorang petani pada zaman itu nggak paham mereka soal hukum. Oke, gue mulai ceritain ya tentang Sengkon dan Karta ini. Mereka berdua adalah 2 petani miskin yang tinggal di desa Bojongsari, Bekasi. Semasa hidupnya, Sengkon dan Karta ini harus bekerja keras banting tulang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun sungguh miris nasibnya. Di bulan November 1974, sebuah masalah besar menimpa mereka, teman-teman. Sengkon dan Karta ini dituduh melakukan perampokan dan pembunuhan terhadap sepasang suami istri yang bernama Sulaiman dan Siti Haya. Karena itulah, aparat kepolisian ini langsung menangkap mereka berdua, teman-teman. Nah, konon Sengkon dan Karta ini mengalami siksaan fisik dari aparat kepolisian supaya mereka ini mau ngaku perbuatannya. Tapi Sengkon dan Karta ini mengelak dan selalu membantahnya, dan mereka ini mengatakan kalau mereka nggak salah. Sebetulnya dasar tuduhan ke mereka itu ya sepele. Itu dikarenakan gumaman dari Siti Haya, si korban, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Katanya sebelum meninggal, dia ini menyebutkan nama Sengkon. Tuh, jadi cuma satu kata doang menyebutkan nama Sengkon gitu, nggak ada kata-kata lain lagi. Lalu bapak-bapak polisi yang terhormat ini langsung menciduk Sengkon. Nah, karena merasa nggak bersalah, Sengkon dan Karta ini menolak untuk mendatangani BAP dari kepolisian. Tapi karena mereka ini selalu disiksa sama polisi yang memproses penyidikannya, akhirnya mereka pun nggak tahan dan menyerah. Finally, mereka pun mengakui perampokan dan pembunuhan tersebut, teman-teman. Nah, lalu dalam persidangan di tahun 1977, sang hakim yang bernama Jurneti Sutrisno di Pengadilan Negeri Jawa Barat memutuskan Sengkon ini divonis hukuman 12 tahun penjara, sedangkan Karta divonis 7 tahun penjara. Yang sangat ironisnya, vonis hakim tersebut nih hanya berdasarkan satu alat bukti, yakni pengakuan terdakwa. Nggak ada saksi mata atau bukti lain yang memberatkannya, teman-teman. Yang kayak gini tuh ya krisis sosial dan kemanusiaan, karena para petani ini orang yang miskin, jadinya para penguasa ini pun menutup mata dan telinga. Mereka ini nggak melakukan investigasi lebih lanjut. Coba kalau orang-orang kaya menjadi tersangka, bakalan dibikin tuh alibi-alibi yang meringankan, dan vonis hakim pun juga nggak akan gegabah kayak kedua orang petani ini. Kalau udah kayak gini, ya rakyat kecil yang jadi korban. Mana katanya Sengkon ini tuh menderita TBC, teman-teman. Nah, setelah vonis pengadilan, Sengkon dan Karta ini menjalani hukuman di penjara LP Cipinang. Sang rakyat kecil yang harus merasakan dinginnya jeruji besi atas kejahatan yang nggak pernah dilakukannya. Ketika sedang menjalani masa hukumannya, Sengkon dan Karta ini bertemu dengan tahanan lain yang bernama Gunel. Dia ini masih memiliki hubungan darah dengan Sengkon, teman-teman. Kala itu, Gunel dipenjara atas kesalahannya melakukan pencurian. Nah, di sana ditemukan fakta baru tentang kasus hukumnya. Gunel mengakui kepada Sengkon bahwa dialah yang merupakan pelaku perampokan dan pembunuhan terhadap Sulaiman dan Siti Haya. Dalam pengakuannya, Gunel menyatakan kalau dia membunuh kedua pasangan tersebut pada tanggal 20 November 1974 di Kampung Bojongsari, Bekasi. Kala itu Gunel melakukan aksinya dibantu 3 orang temannya. Akhirnya kasusnya pun disidangkan kembali dan kronologisnya diterangkan sama si Gunel. Semuanya berawal dari rumah salah satu pelaku yang berinisial N. Kali itu mereka sedang berunding akan melakukan aksi perampokan. Lalu pada jam 12 siang mereka pergi ke rumah inisial E dengan membawa golok dan senter. Rumah E ini lokasinya di Kampung Cakung, Payangan, Pondok Gede. Nah, di rumah E lah mereka ini merundingkan kembali sampai malam hari. Setelah diskusi panjang, mereka pun segera menuju ke rumah Sulaiman. Dan sesampainya di sana, Gunel segera menyusun strategi untuk aksinya ini. Gunel bareng sama si inisial S ini masuk ke rumah si korban, sedangkan si inisial W dan N berjaga di pintu luar. Kala itu, Gunel dan S ini masuk lewat pintu belakang rumah korban dengan cara mencongkel pintunya. Nah, lalu kemudian masuklah mereka ke dalam rumah dan menuju ke kamar Sulaiman. Namun begitu masuk, Gunel dan S ini kaget. Ternyata Sulaiman dan Siti Haya ini udah bangun. Akhirnya karena takut ketahuan, Gunel langsung memukul dan membunuh si korban secara bertubi-tubi. Dan menurut gambaran jaksa, kala itu kondisi jasad Sulaiman dan Siti Haya ini dipenuhi dengan luka dan memar. Berdasarkan hasil visum, Sulaiman ini mengalami luka memar di 15 tempat, sedangkan Siti Haya mengalami 12 memar. Nah, salah satu luka serius yang dialami Sulaiman yaitu putus pergelangan tangannya, teman-teman. Yang menurut jaksa,
Perbuatan para pelaku ini ditetapkan dengan pasal pembunuhan berencana, terus juga pembunuhan disengaja, terus menganiaya berat hingga korban tewas, dan pencurian dan kekerasan mengakibatkan hilanglah nyawa orang lain. Nah, dalam kasus ini, pelaku mengambil kalung emas dan uang cash sebesar Rp20.000. Nah, namun meskipun adanya pengakuan dari Gunel, kasus ini pun menjadi perdebatan karena tiba-tiba ada saksi yang bernama Ustadz Sirojudin. Si Udin ini tetap yakin bahwa yang merampok dan membunuh si korban ini adalah Sengkon dan Karta. Si Udin ini menceritakan kejadiannya terjadi di dini hari. Kala itu adanya laporan dari seorang yang bernama Pi. Dia datang ke si Udin dan melaporkan adanya perampokan di rumah Sulaiman. Nah, Sirojudin pun langsung pergi ke rumah Sulaiman, dan sesampainya di sana, si Udin melihat Sulaiman dan Siti Haya ini udah bersimbah darah, dan gak lama dari situ ambulans pun datang. Nah, menurut si Udin, ambulans datang ini berupa mobil jeep. Dan juga kata si Udin, kalau Sulaiman ini dibawa dengan mobil ambulans jeep ini dengan cara didudukkannya. Jadi posisinya tuh setengah tiduran, teman-teman. Namun kesaksiannya tuh berbeda dengan kesaksian lain. Kesaksian ini datang dari orang yang bernama Jatun. Jatun ini masih saudara iparnya Sulaiman yang ikut mengantarkan korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Menurut keterangan si Jatun ini, katanya Sulaiman kala itu diangkut dengan mobil yang diberi alas kasur. Kasur itu tuh milik Sulaiman. Dan si Jatun ini meyakinkan kalau korban ini di dalam mobil itu tiduran, bukan duduk. Nah, kata si Jatun ini, kala itu Sulaiman ini minta didudukkan karena pegal. Menurut Jatun juga kala itu, sang korban itu Sulaiman ini masih bisa ngomong dengan jelas. Bahkan katanya, Sulaiman sempat berpesan ke si Jatun ini, yaitu kalau dia nggak berumur panjang, tuntutlah Sengkon dan Karta. Nah, menurut pemberitaan, Sulaiman ini menghembuskan nafas terakhirnya jam 11 siang, sementara Siti Haya meninggal jam 2 siang, teman-teman. Nah, akhirnya setelah melalui lika-liku yang panjang, proses pengadilan yang sangat-sangat panjang, Gunel CS ini dinyatakan sebagai tertuduh utama kasus perampokan dan pembunuhan terhadap Sulaiman dan Siti Haya. Nah, akhirnya Gunel ini dituntut hukuman penjara selama 12 tahun, teman-teman. Namun nasibnya, meskipun ada fakta baru yang menunjukkan kalau Sengkon dan Karta ini nggak bersalah, tapi fakta ini nggak langsung membuat mereka ini bebas. Karena sebelumnya mereka nggak pernah mengajukan banding, jadinya vonis terhadap keduanya udah berkekuatan hukum tetap. Yang sampai kemudian muncul seorang pengacara bernama Albert Hasibuan yang mau melakukan upaya hukum bagi mereka. Nah, ini seorang pahlawan, teman-teman. Sama tuh kayak Komarudin Simanjuntak tuh, yang kasus kemarin. Berada apa-apa ya. Pokoknya itulah. Nah, akhirnya Sengkon dan Karta pun mengajukan PK ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Bekasi. Lalu pada tanggal 3 November 1980, Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi, Artomo Singodirejo, mengajukan permohonan skorsing kepada Kepala LP Cipinang supaya Sengkon dan Karta ini dibebaskan dulu. Nah, hasil permohonan tersebut dikabulkan sama Jaksa Agung Ali Said yang mengirim surat kepada Menteri Kehakiman dan Ketua MA dengan maksud yang sama. Nah, pada akhirnya pada tanggal 4 November 1980, Sengkon dan Karta dibebaskan sementara. Dan pada bulan Januari 1980, lewat jalur PK, or peninjauan kembali, Ketua MA Profesor Umar Syanoaji memerintahkan supaya Sengkon dan Karta ini dibebaskan dari tuntutan hukum. Namun pasca dibebaskan, nasib mereka berdua ini nggak menjadi baik, teman-teman. Bahkan Karta ini harus mendapatkan kenyataan pahit, keluarganya ini hilang, entah pergi kemana. Lalu rumah dan tanah miliknya pun yang seluas 6.000 meter ini ludes karena harus membiayai perkara hukumnya. Sementara Sengkon ini harus menjalani perawatan di rumah sakit karena TBC-nya. Sama dengan Karta kondisi Sengkon ini, teman-teman. Tanah yang selama ini menjadi sumber kehidupan dia dan keluarganya pun juga udah dijual. Istrinya menjual tanah itu untuk menghidupi anak-anaknya selama Sengkon menjalani proses peradilan. Nah, Sengkon pun akhirnya nggak bisa bekerja lagi sebagai petani karena TBC-nya makin parah. Selain itu, ya tanahnya pun juga ya udah nggak ada, teman-teman. Nah, sebetulnya Sengkon dan Karta ini sempat mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar 100 juta ke lembaga peradilan yang telah salah memvonis mereka. Tapi MA ini menolak tuntutan mereka. Alasannya karena kedua peradilan tersebut nggak pernah mengajukan permohonan kasasi atas putusan Peradilan Negeri Bekasi di tahun 1977. Akhirnya nasib mereka pun nggak lama dari kebebasan, Karta meninggal karena kecelakaan. Sedangkan Sengkon ini karena TBC-nya makin parah, akhirnya dia pun juga meninggal. Nah, akhirnya mereka pun sekarang terbebas lah dari kesedihan itu, teman-teman. Kita kirim Fatihah ya buat mereka. Yuk, see you di konten berikutnya.